Yang kami maksudkan naturalisasi waktu itu adalah anak-anak yang separuh Indonesia. Sekarang ini ada sedikitnya ada 6 pemain yang berdarah Indonesia yang sekarang mereka berusia antara 15 sampai 18 tahun. Lalu kita juga punya beberapa pemain yang natural yang sudah siap masuk ke Indonesia. Yang saya dengar pemain-pemain dari Brazil, ada sekitar 5 atau 6 orang begitu pemain-pemain dari Brazil dan dari klub-klub yang kondang. Ini anak-anak ini siap untuk membela Indonesia. Di samping ini saya sama sekali tidak merendahkan anak-anak kita yang saat ini ada di tim Sintayong. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boys and girl, bro and sis. Bertemu lagi dengan saya, Bung Yuke. Kali ini tidak seperti biasanya, saya ingin berbicara sedikit tentang polemik di masyarakat yang sempat menjadi trending topik di sepak bola Indonesia. Apalagi kalau bukan soal naturalisasi 5 pemain muda asal Brazil. Sempat rame waktu itu, sempat menjadi keriuhan ya di media sosial, di Instagram, di Twitter dan lain-lain ya, yang bicarakan tentang kebijakan dari federasi maupun juga pemerintah dalam rencana mereka mendatangkan 5 pemain muda asal Brasil untuk dinaturalisasi, untuk kaitannya adalah mencapai sukses prestasi Indonesia di Piala Dunia U20 tahun 2021. Ini bukti betapa sayangnya sebetulnya masyarakat Indonesia, terutama pencinta sepak bola Indonesia terhadap bakat-bakat Indonesia yang tentunya tidak kalah, saya harus katakan, dengan negara-negara lain. Tapi mengapa kok justru ketika optimisme masyarakat pencinta sepak bola dengan youth development kita, dengan pemain timnas usia muda kita yang sudah menunjukkan prestasi seperti di timnas U16, kemarin Fahri bisa membawa tim ini jadi juara, kemudian Indra Safri sebelumnya juga di timnas U19 bisa membawa tim ini jadi juara, dan sekarang panggung yang sebenarnya kita layak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bakat-bakat muda Indonesia tidak kalah dengan negara lain, justru malah dalam tanda petik dicemari oleh gagasan dan ide untuk mendatangkan pemain naturalisasi di usia muda. Ini kan memang sangat ironis. Wajar jika menjadi keriuhan di media sosial ya. Karena kita harus akui dan semua masyarakat sepakat Indonesia kalau di usia muda selalu bisa bersaing. Dan tadi saya sudah katakan, kita sudah menunjukkan itu walaupun di level Asia Tenggara. Tapi mengapa justru di hajat yang kita miliki, kita nggak percaya sama anak-anak kita sendiri? Kita kilas balik sedikit bagaimana keriuhan ini, polemik ini berawal. Jadi saya ingat pada bulan Juli itu sempat ada talk show antara salah seorang staf khusus Menpora dengan media yang membicarakan tentang roadmap akselerasi dan juga maupun program pencapaian prestasi Indonesia di Piala Dunia U20 tahun 2021. Di situ disebutkan, diulas bahwa ada rencana Indonesia akan mendatangkan pemain-pemain muda asal Brazil. Bahkan disebutkan jumlahnya sampai 200-an nominasinya. Ketika itu belum terjadi kegaduhan karena itu sifatnya talk show yang belum menjadi hit ya di kalangan netizen. Tapi beberapa waktu kemudian Federasi dalam hal ini Ketua Umum PSSI melakukan webinar dengan salah satu media juga, ada pemerintah juga, ada Menpora juga kalau saya tidak salah waktu itu, dipaparkanlah roadmap ataupun juga program pemerintah dan juga federasi dalam hal ini bagaimana mencapai sukses. Ternyata bukan cuma sukses penyelenggaraan yang itu memang menjadi concern semua stakeholder ya. Ternyata juga ada tujuan untuk sukses prestasi. Yang menariknya di situ disebutkan ada langkah-langkah, sebentar saya harus cuplik ini ya karena ini sifatnya otentik. Jadi dalam webinar itu disebutkan oleh Ketua Umum PSSI tentang roadmap Indonesia mencapai Piala Dunia
U20 tahun 2021. Disebutkan di antara slide yang dipresentasikan dalam acara webinar dengan salah satu media di Indonesia itu adalah bagaimana PSSI mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Saya bacakan di sini ya. Jadi ada slide dari presentasi tersebut berjudul Menyongsong Piala Dunia U20 2021. Ini saya kutip dari IDN Times yang merupakan slide yang ditampilkan oleh PSSI. Kita akan melakukan cara-cara luar biasa untuk meraih sukses prestasi pada Piala Dunia U20 2021, termasuk dimungkinkan melakukan nasionalisasi dalam garis miring naturalisasi pemain di usia emas sebagai pesepak bola. Jadi, apakah ini kecolongan? Karena ini sangat menarik ya, dengan mengatakan cara-cara luar biasa, tapi dengan langkah instan menaturalisasi pemain muda asal Brasil, ini kan justru memancing polemik. Kemudian hal ini diperkuat juga dari keterangan petinggi klub di Liga Indonesia yang notabene sudah mendatangkan pemain-pemain asal Brasil tersebut. Dari kubu Madura United, ada presiden klubnya, Casal Kosasi, yang mengatakan mendukung program pemerintah untuk sukses prestasi, diantaranya dengan membantu untuk menyediakan ataupun juga memfasilitasi pemain muda asal Brasil ini untuk dinaturalisasi di timnas U20 nanti. Kemudian juga ada Rudi Widodo dari Arema Malang yang tidak menampik bahwa pemain tersebut memang disiapkan untuk membantu percepatan prestasi Indonesia di Piala Dunia nanti. Cuma yang lucunya dikatakan ini investasi klub katanya untuk jangka panjang, supaya ada transfer knowledge katanya. Transfer knowledge gimana ya? Kan ini yang didatangkan pemain-pemain muda. Apa yang mereka mau transfer? Orang mereka belum berpengalaman, belum pernah main di tim profesional. Jadi ini agak ambigu ya, agak rancu lah kalau menurut saya. Nah, dengan pengakuan dari klub-klub lewat medsos mereka, itu tentu memantik sinisme dari masyarakat pencinta sepak bola, bahkan dari pelatih Fahri Husaini sendiri, yang notabene adalah mantan pelatih timnas U16 yang membawa tim Indonesia juara AFF tahun 2018 di Sidoarjo. Dia mengatakan kalau PSSI sudah tidak percaya diri dengan pemain-pemain sendiri, lebih baik menyerahkan status tuan rumah itu ke negara lain. Itu benar-benar kritik yang pedas ya. Nah, tidak lama setelah itu gonjang-ganjing di media sosial sangat kencang sekali, dan nggak lama kemudian PSSI melakukan bantahan lewat Direktur Teknik Indra Safri, menyatakan bahwa inisiatif klub mendatangkan pemain muda asal Brasil itu tidak ada hubungan dengan PSSI. Jadi saya juga bingung ya. Sebelumnya sudah staf sus Menpora mengatakan tentang wacana itu. Kemudian dalam slide presentasi dari PSSI di acara webinar juga ada pemaparan tentang langkah-langkah luar biasa untuk mendatangkan pemain-pemain muda Brasil untuk dinaturalisasi. Tapi kemudian setelah rame di jagat maya, baru PSSI melakukan bantahan. Setelah itu juga diperkuat dengan statementnya Sintayong yang mengatakan yang dimaksud naturalisasi dan yang dimaksud untuk mencari pemain yang berkualitas itu adalah pemain-pemain half blood ataupun pemain-pemain keturunan yang punya separuh darah Indonesia seperti Elkan Bagot dan juga Jack Brown gitu ya. Cuman saya jadi berpikir, kenapa kalau seperti itu dibikin seperti cek ombak ya. Jadi nunggu masyarakat berprotes gitu, kritik, baru federasi melakukan bantahan. Anyway, terlepas dari itu, saya sebagai penggiat sepak bola usia muda, dalam hal ini Liga Top Skor, tentu agak terusik. Bahkan sampai sekarang pun di Instagram Liga Top Skor banyak sekali netizen yang meminta kami untuk terus mengawal wacana yang mereka anggap ini tidak populer, bahkan mengkhianati pembinaan yang sudah dibangun. Jangan sampai wacana untuk naturalisasi pemain muda asal Brasil itu benar-benar terlaksana.
Jadi dalam konteks ini saya ingin juga menggugah ya kepada semua stakeholder maupun juga pemangku kepentingan di atas, tolong untuk sedikit berempati lah ya dengan kerja keras, keringat para pembina kita di usia muda. Bagaimana mereka memiliki harapan besar untuk bisa berpartisipasi di level tinggi, menjadi bagian dari patriot-patriot bangsa untuk tampil di level internasional, apalagi ini Piala Dunia gitu. Jangan sampai karena keinginan kita untuk sukses yang instan, kemudian menafikan pembinaan yang sudah kita bangun. Plus minusnya, bagus jeleknya, kita harus terima kenyataan bahwa memang saat ini seperti ini struktur sepak bola usia muda yang kita miliki. Jadi kalau mau kita lebih serius lagi, harusnya federasi maupun pemerintah menata nih bagaimana pembinaan di usia dini ataupun di level grassroots agar tercipta iklim yang positif untuk kemudian dapat menghasilkan pemain-pemain berkualitas di usia muda untuk level-level U17, U20 yang ada Piala Dunia, bukan malah mendatangkan pemain-pemain muda dari negara lain untuk dinaturalisasi. Ini yang saya juga nggak habis pikir ya. Ini betul-betul menyakiti perasaan para pembina pastinya. Alasan lain kenapa saya juga menolak adanya wacana naturalisasi pemain muda asing, baru wacana loh, wacana saja saya sudah tidak setuju, apalagi kalau memang direalisasikan, wah saya pasti sangat sedih. Alasannya antara lain adalah kalau Piala Dunia U20 ini dijadikan ajang prestasi buat Indonesia, let's say kita berprestasi gitu ya, entah kita masuk perempat final atau masuk semifinal, bahkan juara sekalipun, di mana sebenarnya kebanggaan kita? Kalau yang bermain di lapangan itu bukan putra-putra terbaik Indonesia, bukan pemain-pemain naturalisasi yang punya hak untuk tampil membela ibu pertiwinya ataupun tanah leluhurnya, kan nggak enak juga gitu. Kebanggaan yang semu, jadi bahan julitan orang lah istilahnya, akan jadi nyinyiran juga, oh juaranya ataupun juga prestasinya ternyata itu berkat keringat ataupun berkat jasa ekspatriat gitu misalnya kan. Yang kedua, ini kan Piala Dunia Junior, kalau yang dikejar prestasi apa ya, dari sisi peringkat FIFA nggak akan berpengaruh karena nggak dihitung gitu loh. Jadi biarkan saja putra-putra terbaik Indonesia yang tampil dengan oke lah dengan pemain-pemain naturalisasi ya, maksudnya pemain-pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Jack Brown atau siapapun lah, silakan aja gitu. Tapi tidak dengan pemain-pemain murni yang dinaturalisasi dari negara lain, pemain naturalisasi usia muda lagi. Jadi ini yang saya perlu tekankan ya, tolong jangan diteruskan gitu. Bahkan sekedar wacana saja sudah sangat menyakitkan sebetulnya gitu. Kok bisa-bisanya berpikir punya ide untuk akselerasi prestasi dengan cara-cara instan gitu. Saya kira ini harusnya jadi koreksi untuk pembinaan di dalam negeri. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita sumbangkan untuk pembinaan usia muda, supaya pemain-pemain usia muda kita punya prestasi bagus, punya kualitas yang baik. Infrastruktur kah, sistem kompetisinya kah, itu kan yang sebenarnya secara fundamental lebih penting untuk digarap gitu loh, bukan jalan instan. Karena pengalaman saya langsung berinteraksi dengan grassroots, memang tata kelola sepak bola kita di akar rumput itu sangat berantakan gitu. Itu yang harusnya ditata dengan baik. Padahal dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya sudah ada perkembangan bagus ya, dengan PSSI menyelenggarakan Elite Pro Academy, mewajibkan klub-klub Elite Pro di Liga 1 untuk membuat akademi U20, U18, U16 untuk mereka berkompetisi. Dari situ kan akan muncul pemain-pemain berbakat, menjadi sources, menjadi sumber scouting buat pemain nasional usia muda di berbagai jenjang. Bukan ngambil jalan pintas gitu. Seolah-olah ini seperti apa yang sudah dibangun kemarin itu seperti dihapus begitu saja gitu, dinafikan gitu, tidak dihargai gitu. Jangan katakan bukan bermaksud untuk tidak menghormati potensi-potensi Indonesia. Itu sih klise menurut saya sih.
memang tujuannya kan memang mau instan aja gitu. Itu yang saya kira harus benar-benar diakhiri lah. Jangan sampai wacana itu terus dikembangkan. Jadi saya tentu berharap agar pemangku kepentingan baik pemerintah maupun juga federasi jangan sampai apa yang sudah ramai di jagat media tentang wacana naturalisasi ini dilanjutkan. Stop sampai di sini, lupakan. Karena seperti dikatakan oleh Sintayong juga, klarifikasinya menyebutkan bahwa dia tidak menginginkan pemain naturalisasi. Dia cuma ingin kalaupun ada tambahan pemain-pemain yang berkualitas, itu datangnya dari pemain-pemain yang keturunan. Nah, kalau keturunan, saya kira wajar-wajar saja karena bagaimanapun pemain keturunan itu punya hak untuk juga membela tim nasional Indonesia. Seperti di era sebelumnya kita tahu ada Eloko Gonzalez, kemudian ada Osasaha Marvelous, kemudian juga ada Beto Goncalves. Cuma mereka nggak serta-merta bisa langsung menikmati diri jadi WNI. Kayak Eloko Gonzalez, dia sampai menunggu 5 tahun untuk bisa berproses menjadi WNI, kemudian baru membela tim nasional Indonesia. Dan perjuangan pemain seperti Eloko ini tidak gampang loh. Dia tidak pulang ketika ayahnya meninggal, ketika kakaknya meninggal, karena dia ingin mendapatkan pengakuan dan mengikuti regulasi di Indonesia bahwa untuk menjadi warga negara atau menjadi WNI dari orang-orang asing itu minimal 5 tahun harus tinggal berturut-turut. Kebayang juga ya kalau misalnya memang ini benar-benar program yang direncanakan oleh pemerintah dan juga federasi untuk menaturalisasi pemain-pemain muda asal Brasil itu, artinya kalau sekarang mereka baru main di Liga 1, tahun depan udah 2021, kemudian benar-benar memang ternyata ada proses naturalisasi, berarti cuma setahun dong. Apa mungkin? Ya di Indonesia apa sih nggak mungkin? Mungkin aja kan. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan ini cuma jadi wacana saja, sudah berlalu. Saya cuma tekankan, jangan diteruskan, justru harus dengan momen Piala Dunia ini kita tunjukkan kepada semua dunia bahwa Indonesia tidak kalah bersaing. Bahwa Indonesia punya pemain muda berbakat yang mampu tampil kompetitif dan juga berprestasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari program Kata Bung UK. Kita tunggu nanti dalam episode-episode berikutnya apa lagi yang akan kita bahas di program Kata Bung UK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.